وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك لا إله إلا الله العظيم العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الصلاة والسلام على رسولك نبينا محمد الذي بعثه بالتهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة وعلى آله وصحبه ومن أما بعد Hadratil kiram para jamaah masjid Rasul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita selalu dan selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama tiada tutur kata kita haturkan kepada yang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur lisan kita atas segala anugerah karunia yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga kita masih diberikan kemampuan, kita masih diberikan anugerah kenikmatan yang luar biasa, kemampuan untuk menjalankan ibadah sholat subuh adalah bahagian daripada kewajiban mahdoh yang Allah tetapkan, dan sekaligus kita mengaplikasikan sunnah Rasul dengan berjamaah. Mudah-mudahan semua ini merupakan suatu hal yang kebaikan kita lakukan itu nanti kembali pada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selamat terkirim salam, tak bosan-bosannya kita haturkan ke manusia pilihan, Habibina, kekasih kita, kekasih Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa risalah tentu beliau tidak pernah salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang beliau tutur katakan, apa yang beliau dahulukan, apa yang beliau hadirkan itu dari kehendak dirinya tidak, tetapi beliau melakukan suatu hal, berbicara suatu kalimat adalah anak dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diakui, tidak sekedar mengaku, tapi bagaimana supaya diri kita diakui
sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan kita mudah-mudahan nanti yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi itu kaget karena kalau saya sampai kiai Allah. Karena kalau bukan kiai itu harus hafal Al-Qiyam Nabi Sohibu daripada daerah Balika sampai waktu baru bismillah al-aksarakat itu kan usaha karena bisa kita kalau dari kiai karena banyak Allah amalan ulama itu karena orang berbicara khususnya di dalam hati, di dalam dalil, di dalam Al-Quran itu harus didasari dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah ilmu pertama yang harus dilatih. Karena kalau kita bicara kita itu tidak pakai nahu, maka itu hama susah untuk difaham. Kalau bahasa makanan atau sayuran dan biar ada dari itu rasanya orang jadi ini apa itu kendalnya bahasa Indonesia. Iya cepat. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami begitu luar biasa keuntungan kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan itu luar biasa keuntungannya? Karena kita melihat umur kita pendek-pendek, ibadah kita sudah pakai betul-betul dibandingkan dengan ibadahnya kaum-kaum terdahulu. Tetapi kenapa kita merasa beruntung sebagai umat Rasulullah? Iya, karena apa? Karena dalam ibadah kita sebagai umat akhir zaman ini Rasulullah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bisa membalas baik pahala ujur yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasul. Pokoknya kali kita sholat tarawih di malam yang kelima itu diibaratkan hidup kita bagaikan sholat di Mekah al-Mekah berbuka Allah sampai 100.000 rakaat. Kalau kita dengan pahala yang Allah berikan begitu luar biasa banyaknya, apalagi ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahana utamikum adbikum bakal bahasa penentu dengan puasanya hamba yang melaksanakan puasa Ramadan. Itu Allah tidak ada menyalahkan dibilang ini puasa Ramadannya dan tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas. Puasa itu dengan rincian kalau ditaksir berapa? Kalau di faktor poin tambah lagi ada lebih rinci lagi itu ada 10. Wayang tulusah ya al-khatir bandar yang puasa sebab orang tersebut
Ibu ada tanya jawab yang lebih leluasa. Nomor satu, al-kibru. Apa itu? Yaitu berbohong. Kita makan tapi kami lakukan suatu kebohongan. Nah, dengan bohongnya seseorang yang berkuasa tersebut, maka hati-hati Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kan manusia itu apa ya, dengan tidak sadar sesuatu kalimat atau hal sesuatu yang mengandung suatu kebohongan. Awas hati-hati. Baik pedagang, baik pekerja, maka hati-hati, jangan sekali-kali kita berbohong di saat kita melaksanakan puasa. Apabila berbohong, maka puasa kita batal. Kedua, al-namimah. Apa al-namimah? Yaitu mengumpat. Apa mengumpat itu? Yaitu mencela orang lain di saat kita berpuasa. Ternyata dalam tabiat seseorang itu masih menjelek-jelekan orang lain. Terkadang tidak puasa, tapi dengan kebiasaan yang kayak cara kadang-kadang ngomongin kejelekan orang lain. Nah, itu bukan merusak lagi di dalam keluarga kita, tetapi itu bisa membatalkan puasa. Maka kalau bahasa hadis al-jannatul mustaqatul li arba'ati nafarin, surga merindukan 4 golongan, di antaranya yaitu hifdzul lisan. Kita harus menjaga lisan kita. Mengapa bila puasa al-nawmu shaimi ibadatuh? Tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dihitung ibadah. Karena minimal kita bisa mencegah kebiasaan jalan buruk kita. Kayak berbicara, kayak membicarakan orang lain. Nah, dengan ini selamat. Nomor 3, bersumpah, tapi dengan sumpahnya itu sumpah palsu untuk menjaga integritas kebenaran kita, supaya orang lain itu mengaku bahwa kita itu benar, kadang dia itu bohong. Maka dia melakukan suatu kalau bahasa Jawa sumpah, sumpah. Wallahi wa qasam kalau kata billahi tallahi, demi Allah. Kalau semacam itu dengan sumpahnya ada dia bohong supaya orang itu yakin bahwa apa yang dilakukan itu dia omongin benar, sehingga dia mengeluarkan suatu sumpah yang sumpah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Maka itu pun juga bisa merusak daripada puasa Ramadan kita. Karena masuk dulu, tidak apa-apa. Nomor 4, memasukkan sesuatu barang ke dalam rongga badan. Misalnya kayak jelas makanan, minuman dan lain-lain, tapi memasukkannya ke
disebut dengan catatan disengaja. Ada catatannya Pak, disengaja. Kalau hal yang dimasukkan dari rongga tujuh, mana rongga tujuh itu? Mulut, lubang, hidung dua, mata dua, terus knalpot depan, knalpot belakang. Wah pada renang, apalagi di renang anak-anak di dalam bulan Ramadan renang. Kebetulan sausnya pakai godok, pakai orang gel, warna di dalam kolam renang untuk supaya jelas bahasanya makanya hati-hati jangan pakai 7 lubang itu dimasuki sesuatu hal yang bisa membatalkan daripada puasa kita. Baik Pak, kalau kita makan lupa namanya nggak sengaja, ketika kita ingat langsung di stop, puasa lanjut kalau lupa. Namanya menyengaja dengan memasukkan apa saja ke dalam tenggorokan. Ketika orang berpuasa kepalanya ubah, perutnya mulut, apa kalau itu? Akhirnya karena pusing, perutnya mulut, ngomong nggak bisa. Akhirnya dibantu dengan jari-jari kita supaya apa? Supaya dia itu bisa keluar muntahnya. Maka dengan hal semacam itu puasa kita karena kita sengaja untuk mengeluarkan daripada sesuatu di dalam perut kita dengan bantuan dari kita. Nah, itu batal beda dengan muntah yang artinya muntah biasa, muntah yang tidak kita sengaja. Malamnya makan apa dan berbilang mabuk, akhirnya muntah kita. Tapi muntahnya muntah yang apa? Yang wajar, dalam arti nggak ada jembatan yang bisa menjadikan isi perut kita itu keluar. Kalau muntah dengan biasa maka itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Karena ada 10. Kemudian nomor 6. Hilang akal. Hilang akal itu disebabkan bisa karena dia gila. Di saat suami istri berpuasa, di tiap harinya nyelonong, terjadilah suatu perselingkuhan. Maka itu batal. Dan kalian sudah disinggung salah satu untuk taraweh dan itu. Ketika suami istri berhubungan di siang hari di saat puasa Ramadan, maka dia suami suami wajib mengqadha
dan suami wajib membayar fidyah. Kenapa demikian? Apabila suami dengan sengaja suami ini berhubungan istri, maka dia itu dendanya, haknya, fidyahnya itu enggak baik-baik. 2 bulan berturut-turut puasanya. Terkadang itu dia itu berhubungan dengan sehari 2, tapi dia bayarnya ngomongnya itu 2 bulan berturut-turut, 20 hari artinya berturut-turut. Ada tamu keluarganya akhirnya bawa makanan, kita udah puasa 20 hari, kemudian kita katakan makanan itu apakah kurang 20 hari? Tidak, harus setelah kita pertama. Makanya dulu ada sahabat laporan kepada Kanjeng Nabi di saat bulan puasa dia nggak tahan, akhirnya terjadilah persetujuan suami istri, misalnya menghadap kepada baginda Rasul, ya Rasul, saya berpuasa tapi di siang hari tadi saya nyelup. Apa nyelup itu? Ya nggak tahan nyelup karena istri. Akhirnya dikerjakan untuk ibadah puasa 2 bulan. Dan karena dengan adanya penjelasan Rasulullah 2 bulan, sebulan aja kagak kuat, kata beliau, bagaimana saya tahu ya Rasul, lalu sebulan aja kagak kuat, apalagi untuk 2 bulan. Ya udah kalau begitu, apa yang kedua, kalau nggak kuat untuk puasa 2 bulan, maka membayar fidyah 60. Ya Allah, makanya boro-boro ya Allah, saya itu dibandingin diri saya termiskin sendiri. Kebanyakan ya, boro-boro untuk membayar denda 60. Akhirnya Rasulullah mengambil kurma, diberikan kepada orang tersebut untuk dibandingkan. Lalu yang diberikan sendiri ya Rasul, akhirnya dibagi dirinya sendiri. Artinya hukum itu berurutan Pak, dari awal, kedua, dan terakhir. Namanya juga kalau pertama karena kamu ya kedua, yaitu denda tadi 60 kan gitu. Nah itu. Nah, ketika laki-laki bersuami di siang hari di bulan Ramadan, maka itu. Tapi yang perempuannya, istrinya itu hanya mengqadha doa, yang sesuai dengan perbuatannya ini 1 hari atau 1 hari, tidak 2 bulan. Makanya yang menurut pikiran kita kenapa? Kan begitu, kok beda kan begitu ya? Kenapa kok beda? Iya. Kenapa kok beda? Iya. Coba bayangkan, ketika suami istri itu berhubungan, itu dengan sendirinya istri itu sudah bakal keluar, sudah bakal keluar, maka dia hanya mengqadha puasa 1 hari. Kecuali kalau laki-laki yang tadi sebelum dia mencelup, dia dibatalkan dulu, baru dia itu terhindar daripada tadi mengqadha 2 bulan. Kalau dia minum dulu, karena dia itu
itu langsung gitu maksudnya, maka terjadilah itu hukum gitu. Nah, beda dengan istri kita karena sebelum ini dia akan diputuskan batal dua tuh. Ibaratnya kayak laki-laki sebelum jima itu dia ini duluan. Karena betul itu dia langsung otomatis batal dua, maka dia hanya berkata satu hari sesuai dengan terjadinya apa namanya akikah tersebut itu. Oh gitu ya, iya. Dan nomor 8 keluar sperma. Baik keluarnya itu sebab apa ya, berselang-selang di antara titik rapat. Beda sama wanita, beda sama wanita ini titik rapat itu. Ada yang keluar sperma, walaupun tidak dicelok, walaupun tidak dicelok, keluar, nah basah. Supaya nanti nggak ada pertanyaan lagi, saya keluar lagi. Bagaimana Pak Irfan kalau keluar laginya itu kita lihat video pornografi, porno, akhirnya ada rancangan karena itu melihat tidak berbuat secara jasmania. Kalau ini tidak membatalkan, kalau berbuat secara jasmania dengan cara banyak surah warga itu batal gitu. Nomor 9 datang ayat 45 bagi kaum hawa ibu-ibu puasa datang bulan puasa melahirkan, maka kali begitu dia batal puasanya. Karena dengan batal puasanya, maka nanti kalau dilahirkan ketika itu ada alasan-alasan yang bisa membatalkan puasa, maka dia diwajibkan untuk membayar qada di hari yang terakhir, yaitu murtad atau tidak murtad apa ketika orang tersebut sedang puasa tahu-tahu karena mau lebaran nggak punya duit, nggak punya beras, ini supaya dia masuk ke agama yang lain, maka keadaan dia terkil itu dia keluar daripada Islam menerima bantuan, maka dengan kemurtadan tersebut sekaligus puasanya datang insya boleh bertanya gitu. Pada saat silakan untuk bertanya khususnya di dalam puasa. Oh boleh. Karena jadi berkata orang ada berani untuk mengutarakan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diterangkan, kalau yang nomor 4 tadi jelas dia kan masuk sesuatu barang di lubang 7 dengan sengaja ini membatal. Ya. Kalau yang nomor 4 dengan berbohong itu apakah memang membatalkan atau hanya mengurangi kesempurnaan puasa? Terima kasih. Dalam kebohongan itu akan meluruskan dalam arti lurus itu kan enggak ini kan soal ini pirang-pirang enggak kosong itu ngelakar oleh Tuhan. Artinya dengan kalimat tersebut itu
sama dengan apa ada dapat pahala. Ya, turun. oke. Waalaikumsalam. Jadi kita akan berhubung sholat, kita akan berhubung umur, itu sunnah. Kami keluarga sholat, Ya. bagaimana? Ini apa kemudian itu kalau dia dibimbing kalau dia itu, Ya. bagaimana kita akan sholat? Udah. Makasih. Bagaimana kalau kita berkumur-kumur di saat kita berpuasa? Maka di saat kita berkumur-kumur ada waktu-waktu kuliah itu dimakruhkan. Apa itu ketika kita berkumur dimakruhkan? Itu ketika jalan samsi, ketika panas terik, matahari sudah jalan itu. Artinya kenapa itu harus dimakruhkan? Karena itu mengkhawatirkan di saat itu namanya dimakruhkan. Tapi kalau di bawah itu ada kita berkumur kita apa? Asal jangan dikolot aja ya. Gitu. Tapi ada yang dilakukan berkumur itu di saat jalan sampai. Jadi matahari sudah panas terus, akhirnya tenggorokan kita tambah air ketika kita berkumur itu identik dengan mengeluh daripada bekas air kumur-kumur kita. Kalau tadi nggak apa-apa. Iya, itu cuma nakal aja gitu. Kalau kita bisa makan ketika kita loh gitu loh. Kalau bahasa nakal itu kan salah, maka lebih baik dihindari kan gitu. Tapi kalau bisa menjaga ya silakan. Oke. Bagaimana kalau kita lagi dalam puasa, kita gosok gigi, sementara kita tidak ada rasa menelan, tapi ada rasa manis. Batal nggak itu? Oh gitu. Jangan begini lagi. Wah, jadi itu dibungkus aslinya seperti hari ibu-ibu ahli masak. Ketika ibu ahli masak, tapi jadi itu ya, itu dia nggak baca. Seperti kali ini tadi gosok gigi, kita terasa lagi di beda kita, tapi nggak bisa berarti tidak harus lagi tidak nggak ada apa ya ada teh. Alhamdulillah, itulah fenomena dalam kita berpuasa. Dan saya kasih tangan gosok gigi di saat kita berpuasa apa itu, supaya terhindar dari percikan daripada gosok gigi kita. Bagaimana caranya? Ini tip. Ketika kita gosok gigi lalu menghadap, ketika kita usahakan jangan gampang. Ketika apa sudah mentok, berarti itu gosok giginya. Baru kita yang sudah dulu, akhirnya gosok gigi lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya percikan tersebut itu tidak masuk ke dalam lubang yang akan masuk ke dalam jauh itu perut gitu. Jadi kita itu. Jadi terbukti tenggorokan kita. Kalau itu dilepas lagi, itu untuk mencegah supaya percikan daripada protein kita itu tidak masuk di dalam tenggorokan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan 10 hal yang dibatalkan pada tersebut kita jaga, kita tidak menghindarinya supaya pahala dalam puasa kita dapat
di dalam Ramadan yang disarankan, maka dalam Allah Rasulullah wa nasibi wa itu dan akan membalas puasa dengan waktu. Maka orang yang berpuasa ketika dia itu diasalkan puasanya itu bisa menyebabkan rahmat Allah yang dengan melakukan kegiatan terbatas, maka puasa ini orang yang berpuasa ketika melakukan surga dengan azab puasa kita ini, maka kita perlu masuk ke pintu khusus, pintu surga khusus. Apa itu pintu surga khusus kita? Yaitu Babul Royal, yaitu ada namanya pintu royal di dalam surga itu khusus dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang melakukan puasa Ramadan dengan rahmat azab puasa tersebut. Allah berkenankan untuk kita masuk surga dengan memasuki khusus di dalam pintu namanya Babul Royal. Alhamdulillah. Dan Allah wa iyyakum nasta'in. Usikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 malah. Nomor 1.